Ya, namun ternyata pemanfaatan kartu Indonesia Pintar ada yang salah sasaran. Beberapa perwakilan orang tua yang mendatangi SMK PGRI 11 Ciledug, Tangerang, Banten untuk meminta penjelasan tentang dana program Indonesia Pintar atau PIP adu mulut dengan sejumlah guru pada Selasa. Keributan ini terjadi setelah orang tua siswa mempertanyakan perbedaan data penerima PIP yang dimiliki orang tua dan pihak sekolah. Selisihnya mencapai 270 siswa. Kepala Sekolah Menengah Pertama 17 Kota Tangerang Selatan, Banten ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana program Indonesia Pintar tahun anggaran 2020. Tersangka diduga menggelapkan dana sebesar 716 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kejari Tangerang Selatan Aliansyah pada Selasa siang. Penetapan tersangka ini berdasarkan penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan. Tersangka diduga menggelapkan dana program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Tangerang Selatan sebesar 716 juta rupiah. Bahkan tersangka menarik dana secara kolektif di bank sebanyak 1.070 siswa dengan nilai uang sebesar 699 juta rupiah. Ini telah dilakukan penangkapan tersangka terhadap Insinyur Haji Dr. Andes Marhain Nusantara MPD. Bahwa tersangka Insinyur Haji Dr. Andes Marhain Nusantara MPD telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang program Indonesia Pintar atau yang lebih dikenal dengan PIP, khususnya pada implementasi di Provinsi Banten. Jadi PIP merupakan sebuah program mulia dari pemerintah, namun masih menghadapi banyak tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahannya, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu program Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar adalah salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan sejak tahun 2015 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama yang merupakan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014. PIP bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, dan yatim piatu agar mereka tidak putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Dilansir dari website tangerangkota.com.pikiranrakyat.com, pemerintah melalui program Indonesia Pintar telah mengalokasikan dana pendidikan bagi pelajar di Banten pada tahun 2024 dengan total 74.904 siswa yang masuk dalam kategori penerima bantuan dengan total anggaran mencapai 93 miliar rupiah. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening siswa penerima manfaat. Besaran bantuannya pun bervariasi. Kalau untuk siswa sekolah dasar, besaran bantuannya itu sebesar 450.000 per tahun. Untuk siswa atau siswi SMP, besaran bantuannya sebesar 750.000 per tahun. Dan untuk siswa SMA atau SMK, besaran bantuannya itu sebesar 1 juta per tahun. Meski secara tujuan dan konsep program Indonesia Pintar ini sendiri sangat mulia karena untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah dan membantu biaya dalam dunia persekolahan siswa-siswanya. Tetapi pada implementasinya yang ada di Provinsi Banten ternyata masih banyak menghadapi berbagai tantangan dan masalah
seperti pada penelitian dilakukan oleh Saputra pada tahun 2025. Penelitian ini mengenai implementasi program Indonesia Pintar yang ada di Indonesia. Salah satu masalah utamanya yaitu adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana. Banyak siswa miskin yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yang dimana sehingga tidak otomatis menjadi calon penerima PIP. Akibatnya, siswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Namun sementara beberapa keluarga yang dimana tidak miskin malah mendapatkan bantuan dari PIP ini, yang dimana dananya tersebut malah digunakan untuk hal lain selain sekolah. Yang kedua, keterlambatan penyaluran dana. Di beberapa daerah di Banten seperti Lebak, Pandeglang, dan Serang, proses penyaluran dana sering terlambat karena kendala administrasi sekolah atau rekening siswa yang belum aktif. Bahkan ada siswa yang menunggu berbulan-bulan sejak pengumuman penerimaan PIP ini. Lalu ada masalah korupsi, yang dimana ini tuh menjadi masalah dari berbagai program yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah PIP ini. Di PIP ini khususnya Banten masih banyak dugaan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kasus seperti yang ada di Detik News ini mencatat ada pemotongan dana PIP siswa di tingkat sekolah, yaitu korupsi dana PIP untuk SD Serang yang merugikan negara sebanyak 1,3 miliar, yang dimana walaupun ini sudah merupakan tindakan pelanggaran berat, tapi banyak sekali kasus serupa di sekolah-sekolah lain di Banten yang masih belum mendapatkan pengawasan hingga saat ini. Teori implementasi yang kami pakai adalah teori Van Meter dan Van Horn. Terdapat 6 indikator di dalamnya. Yang pertama yaitu standar dan tujuan kebijakan atau Policy Standard and Objective. Program Indonesia Pintar bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan melalui bantuan tunai. Tujuan ini dijabarkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator seperti jumlah siswa, penerima, jenjang pendidikan, serta partisipasi pendidikan. Di Banten, standar dan tujuan ini sudah sampai ke level teknis. Yang pertama, dana per jenjang. SD itu 450.000, SMP 750.000, SMK atau SMK 1 juta rupiah. Yang kedua, target penerima adalah siswa pemegang KIP atau yang terdata di DTKS. Namun masih ada ambiguitas dalam pelaksanaannya, terutama terkait pemahaman sekolah terhadap kriteria penentuan siswa penerima manfaat dan pengelolaan penggunaan dana. Rekomendasi yang dapat kami berikan yang pertama itu penyusunan panduan teknis yang lebih rinci dan lokal. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten perlu menyusun petunjuk teknis lokal berbasis kondisi setempat yang menjelaskan kriteria spesifik siswa rentan miskin, prosedur seleksi internal jika jumlah KIP melebihi kuota, penggunaan dana secara etis dan efektif. Yang kedua, digitalisasi sistem pelaporan dan verifikasi. Menggunakan integrasi sistem data pokok pendidikan dengan sistem monitoring PIP berbasis aplikasi untuk memudahkan verifikasi otomatis dan melibatkan Disdukcapil dan Dinsos secara langsung dan matching. Indikator yang kedua, adanya sumber daya atau resource. Sumber daya sangat krusial dalam mendukung implementasi PIP. Sumber daya keuangan yang pertama. PIP di Banten telah menyalurkan dana ratusan miliar rupiah per tahun. Contohnya tahun 2023 total realisasi dana untuk Kabupaten Lebak mencapai 61,8 miliar. Yang kedua, dana sumber daya manusia. Pelaksanaan masih terkendala oleh kurangnya pelatihan bagi guru dan operator sekolah.
terutama dalam proses aktivasi rekening dan penginputan data. Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan proses penyaluran menjadi lambat atau salah sasaran karena sekolah tidak bisa optimal dalam memvalidasi data siswa. Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, pelatihan teknis berkala bagi guru dan operator seperti menyelenggarakan pelatihan rutin berbasis praktik langsung minimal 1 kali per semester. Rekomendasi yang kedua, penunjukan tim khusus PIP di sekolah seperti membentuk tim pelaksana PIP minimal terdiri dari guru, staf, dinas pendidikan, dan relawan. Dan indikator yang ketiga itu komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi lintas lembaga seperti pusat yang seperti Kemendikbudristek, daerah seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, lalu ada sekolah, mitra bank, dan mitra bank. Di Banten masih terjadi kesenjangan informasi. Banyak sekolah mengaku kurang mendapat pendampingan dari dinas atau petunjuk teknis dari pusat. Sosialisasi terhadap sekolah dan orang tua siswa juga belum menyeluruh. Selanjutnya yaitu teori dari Van Horn dan Van Meter yang keempat itu adalah karakteristik lembaga pelaksana implementasi atau implementing agency. Karakteristik pelaksana PIP di Provinsi Banten pada umumnya memiliki struktur internal sederhana. Selain itu, komitmen dan kapasitas pelaksana di tingkat sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang aktif mendampingi siswanya, ada juga yang hanya menjalankan sebatas formalitas saja. Nah, variasi ini mempengaruhi hasil implementasi. Solusi yang bisa diberikan yaitu melakukan evaluasi kinerja pelaksana PIP di sekolah tiap semester. Dan yang kedua itu berikan insentif non-finansial seperti piagam, penghargaan, atau kenaikan pangkat bagi sekolah dengan implementasi terbaik untuk meningkatkan motivasi pelaksana program. Yang kelima itu kondisi sosial, ekonomi, dan politik atau external environment. Kondisi eksternal sangat memengaruhi implementasi secara sosial ekonomi. Masih banyak keluarga di Banten yang berada di bawah garis kemiskinan. Disinilah PIP menjadi penting tentunya. Namun juga rentan disalahgunakan, misalnya dana digunakan untuk kebutuhan lain karena tekanan ekonomi. Nah, secara politik, PIP cenderung aman dari intervensi politik daerah karena dikontrol oleh pusat, namun akses terhadap data kemiskinan atau DTKS yang tidak sinkron sering menjadi hambatan administratif. Solusi yang bisa kita berikan yaitu pemerintah dan sekolah dapat menerapkan sistem jemput bola di wilayah sulit akses. Yang kedua itu sekolah bisa mengidentifikasi siswa yang tidak masuk DTKS, lalu berkoordinasi langsung dengan dinas sosial untuk mengajukan pembaruan data secara periodik, misalnya 3 bulan sekali, untuk meningkatkan akurasi data penerima sehingga anak dari keluarga miskin bisa segera terdaftar dalam sistem menjadi calon penerima PIP. Lalu yang keenam itu sikap pelaksana atau disposition of implementers. Sikap pelaksana mencerminkan pemahaman, penerimaan, dan komitmen terhadap kebijakan berdasarkan studi di beberapa sekolah di Banten, misalnya SDN Sukacai 3 di Kabupaten Serang. Sikap pelaksanaannya itu cukup positif. Guru dan kepala sekolah memahami manfaat PIP dan berupaya menyalurkannya dengan baik. Namun di sisi lain, masih banyak oknum yang menyalahgunakan dana PIP sehingga menyimpang dari tujuan awal kebijakan. Solusinya yaitu terapkan sistem pengawasan internal dan eksternal, mulai dari komite sekolah, LSM pendidikan, dan masyarakat, khususnya orang tua para siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan platform aduan masyarakat jika ditemukan penyimpanan, bisa berbasis aplikasi ataupun website. Sekian dari saya.